Memiliki kapal perang sekelas Frigate Merah Putih memang harus dipersenjatai dengan rudal jelajah serang darat canggih setidaknya yang sekelas Tomahawk. Namun sayangnya bagi Indonesia untuk memiliki senjata jenis itu saat ini masih sangat susah. Selama ini Indonesia belum mempunyai pengalaman dalam mengoperasikan persenjataan canggih sekelas rudal Tomahawk. Mungkin karena terlalu lama mendapatkan embargo militer dari Amerika Serikat sehingga membelenggu kemampuan militer Indonesia dalam perkembangan menggunakan senjata modern. Sehingga wajarlah bila TNI ketinggalan dalam evolusi sistem pertahanan canggih era kini. Tidak perlu bicara soal rudal jelajah serang darat untuk membuat amunisi kaliber 57 mm, 75 mm, 105 mm, atau 120 mm secara konsisten saja sudah sangat bagus. Karena dengan konsisten itulah akan membuat Indonesia nantinya tidak perlu lagi bergantung ke negara lain guna memenuhi amunisi kaliber besar. Jika melihat dari perang Ukraina dan Rusia yang terjadi saat ini, militer Ukraina tengah kekurangan amunisi kaliber besar untuk mempersenjatai artileri mereka. Maka tak heran bila mereka mencoba mencari suplai amunisi dari negara-negara NATO dan negara Barat. Negara Barat pun saat ini terkesan tidak mau memberikan lebih banyak lagi amunisi kaliber besar ke Ukraina. Pasalnya persediaan untuk mereka sendiri di gudang NATO ditakutkan akan menipis. NATO sendiri merasa perlu dan penting untuk menyimpan amunisi itu sebagai antisipasi mereka di saat menipisnya amunisi. Bisa saja sewaktu-waktu Rusia menyerang NATO dan NATO tidak mau bila sampai hal itu terjadi. Di Ukraina, NATO sudah mencium niat Rusia untuk memperpanjang jalannya perang. Tujuannya agar NATO lebih banyak lagi mengirimkan senjata dan amunisi ke Ukraina dan menghabiskannya dalam perang tersebut. Maka dari itu pasokan senjata dan amunisi yang dikirim ke Ukraina dikurangi. Namun gara-gara hal ini Ukraina terancam menarik pasukannya dari garis depan. Kekurangan amunisi membuat keadaan pasukan Ukraina di garis depan hanya akan membuat mereka menjadi sasaran empuk militer Rusia. Kini memasuki tahun ketiga perang skala penuh, para pemimpin militer Ukraina secara terbuka mengakui bahwa situasi medan perang di garis depan timur telah memburuk. Perang selama 2 tahun telah menguras amunisi dan tenaga kerja Ukraina, sementara serangan balik negara itu yang gagal tahun lalu telah menurunkan moral pasukan Ukraina. Bukan cuma itu, personil lain yang mengoperasikan drone tempur, helikopter, dan kendaraan lapis baja di Ukraina nampak telah kelelahan. Saat Ruter melakukan perjalanan di sepanjang bentangan timur garis depan Ukraina sepanjang 1000 km pada bulan April, para prajurit di unit infanteri, artileri, dan pesawat nirawak semuanya menyatakan kelelahan. Mereka berbicara tentang kekurangan amunisi yang parah dan kebutuhan mendesak untuk menambah pasukan. Yang terjadi di Ukraina menjadi pelajaran bagi Indonesia, di mana industri pertahanan mandiri mutlak dimiliki. Usaha Indonesia memperbaiki kemandirian industri pertahanannya tengah berlangsung dengan pembangunan Frigate Merah Putih. Kapal perang ini menjadi kombatan terbesar pertama yang dibangun di galangan kapal dalam negeri Indonesia. Untuk mempersenjatainya, nampak Indonesia ingin mengimpor dan melakukan alih teknologi dari Turki. Atmaca buatan Roketsan disinyalir jadi senjata Frigate Merah Putih, di mana teknologi rudal anti kapal ini akan diberikan ke Indonesia supaya kedepannya bisa membuat sendiri. Bahkan ada kans Indonesia mendapatkan rudal jelajah serang darat BGM-109 Tomahawk. Perusahaan pembuat kapal milik negara PT PAL memotong logam untuk peletakan lambung 2 frigat pertama kelas Improved Hyper Whitfield yang juga dikenal sebagai proyek Arrowhead 140.
Kapal dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal universal MK41, mampu menggunakan berbagai macam amunisi mulai dari rudal anti pesawat hingga rudal jelajah berbasis laut. Dan juga dapat membawa rudal anti kapal dalam kontainer, dilengkapi dengan radar canggih, sistem pengendalian tembakan dan sonar. Tentu saja kecil kemungkinannya Indonesia akan memperoleh Tomahawk untuk menyerang sasaran darat, namun kemungkinan seperti itu akan muncul jelas Russian Konkill dalam artikelnya. Jadi mari kita tunggu seperti apa konfigurasi persenjataan Prigat Merah Putih jika lobi pemerintah hebat bisa jadi Kongres Amerika Serikat memberi izin membeli rudal jelajah serang darat Tomahawk. Tentu saja kecil kemungkinannya Indonesia akan memperoleh Tomahawk untuk menyerang sasaran darat, namun kemungkinan seperti itu akan muncul jelas Russian Konkill dalam artikelnya. Jadi mari kita tunggu seperti apa konfigurasi persenjataan Prigat Merah Putih jika lobi pemerintah hebat bisa saja Kongres Amerika Serikat memberi izin membeli rudal jelajah serang darat Tomahawk. Prigat Merah Putih punya kans dipersenjatai rudal jelajah serang darat Tomahawk meski perlu izin Amerika Serikat.